Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan, seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita kembali boleh ada dalam ibadah Rabu Teduh kita pagi hari ini. Sebelum itu kita mau sama-sama satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami boleh kembali datang kepadamu ya Bapak. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau, dan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan lewat firman-Mu, dan biarlah ya Bapak kami juga boleh mempraktikannya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan nama Tuhan sendiri dimuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian yang mengatakan bahwa dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita gak pernah bisa terbalaskan. Maka dari itu kita mau bawa hati kita, bawa penyembahan kita buat Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau pagi hari ini ya Bapa. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Kau begitu baik dalam hidup kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selama aku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita mau katakan sekali lagi, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selama aku. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang mengampuni kami atas dosa kami. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku
sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan setiap kami Tuhan dengan darah-Mu. Kau yang kami sembah. Yes, haleluya. Sumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kau Bapa yang mulia, Kau yang terindah. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Allah yang kudus. Kami sembah Engkau. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari katakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus Tuhan. Kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa
puja Engkau Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Pujilah Engkau Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Kau layak terima pujian kami, Kau layak terima sembah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, menyembah Engkau. Kami mau sanjung nama-Mu sampai seumur hidup kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, hati kami boleh siap untuk ditaburi firman Tuhan. Biarlah hati kami ini boleh menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh bertumbuh Tuhan, berbuah dan berdampak Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Urapilah hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan dia boleh menyampaikan apa isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan dan saat ini kita sama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1, 7 dan 8. Mari kita baca ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saudara, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1, 7 dan 8 ini, di situ terdapat nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sebuah nasihat yang penting, ya. Nasihat tentang apa? Nasihat untuk hidup kudus. Ya, dikatakan di sini Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 1, hal itu memang telah kamu turuti. Jadi jemaat di Tesalonika ini sudah hidup kudus, ya. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, di sini Paulus mengingatkan ya kepada kita semua, bukan hanya kepada jemaat di Tesalonika, tapi juga kepada kita yang hidup pada zaman sekarang ini, ya, bahwa pertumbuhan rohani itu tidak boleh berhenti ya di fase tertentu, ya. Jangan cepat puas ya atas keberhasilan kita dalam melewati ujian-ujian yang sudah kita lewati, ujian untuk mempertahankan hidup dalam kekudusan, di mana mungkin kita sudah melewati dan kita berhasil. Jangan cepat puas ya saudara, karena di depan sana mungkin ada ujian-ujian lagi yang akan kita hadapi. Ya,
Karena iblis tidak akan menyerah ya saudara. Dia tidak akan menyerah untuk menjatuhkan kita. Dia pasti akan mencari cara, ya. Dia akan merubah strateginya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, ya. Jadi Rasul Paulus menasihatkan supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Apa maksudnya lebih bersungguh-sungguh lagi? Maksudnya adalah tidak ada kompromi, ya Bapak Ibu. Bahkan kita harus bangun komitmen untuk tetap mempertahankan hidup dalam kekudusan. Ya. Kita katakan no kepada dosa. Kemudian di dalam ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini sudah sangat jelas ya. Jadi kalau dikatakan melakukan apa yang cemar itu berarti melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita sama saja tidak menghargai penebusan Yesus di kayu salib. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita sudah tahu kalau apa yang kita lakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan, tapi tetap kita lakukan. Itu namanya perbuatan yang cemar. Ya, perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Contohnya apa ya saudara? Misalnya ya, seringkali seseorang akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk mendapatkan kesembuhannya. Apalagi jika sudah mengalami sakit yang bertahun-tahun dan belum sembuh. Maka jika dia mendengar, oh di sini bisa loh menyembuhkan. Mungkin sakitnya sama dengan kita. Oh sakitnya sama ya sama saya, tapi dia sembuh ya. Gimana ya, apa saya ke situ aja ya? Kita mulai bimbang ya. Jangan saudara, kita harus punya prinsip, kita harus bangun komitmen, tidak ada kompromi untuk hal-hal yang bisa mendukakan hati Tuhan, untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tahu mungkin di sana pengobatan di sana itu tidak berkenan kepada Tuhan, jangan kita ke sana. Ya. Atau mungkin dalam pekerjaan, ya mungkin kita ditawarkan hal-hal yang menarik, tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu harus ikut akan kepercayaan tertentu. Ya, kita harus punya komitmen yang kuat, ya supaya kita tetap bisa mempertahankan hidup dalam kekudusan. Ya. Kemudian dalam ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini, maksudnya menolak nasihat dari Rasul Paulus untuk hidup kudus, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah. Ya, yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Apa maksudnya? Di sini nasihat Rasul Paulusnya sudah begitu jelas ya. Yaitu supaya jemaat di Tesalonika itu hidup dalam kekudusan. Dan siapa yang menolak nasihat itu sama dengan menolak Allah. Sudah sangat jelas ya. Jadi di sini saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara ya untuk tetap hidup kudus. Karena kekudusan Allah sudah ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita ini, maka kita telah menjadi kudus. Dan kita harus tetap hidup menjaga kekudusan itu. Ya.
Menjaga kekudusan tuh dalam hal apa? Mungkin konotasi kita kekudusan itu berbuat misalnya selingkuh. Bukan hanya itu, Saudara. Ini menyangkup setiap aspek kehidupan kita, ya. Jadi kita harus menjaga kekudusan di dalam pernikahan. Ya, sebagai suami istri, engkau harus menjaga kekudusan pernikahanmu. Saling jujur, ya. Tidak ada yang dirahasiakan. Ya. Kemudian jaga kekudusan di dalam hubungan dengan sesama, khususnya dengan lawan jenis. Ya. Kemudian menjaga kekudusan dalam pekerjaan, di dalam pikiran, hati, tindakan kita, ucapan kita. Jangan keluar kata-kata yang sia-sia dari bibir kita ini. Ya. Biarlah seluruh aspek kehidupan kita ini boleh tetap kudus. Walaupun mungkin jatuh bangun ya saudara. Tapi kita harus berusaha. Kita harus mengejar kekudusan itu. Kalau dikatakan mengejar, itu berarti kita ada usaha. Ada effort yang kita lakukan, yang kita keluarkan untuk menjaga kekudusan itu. Bukan hanya tinggal tenang, diam-diam aja. Tapi dengan usaha. Karena seringkali iblis datang merasuki pikiran kita ya. Dan kita mungkin kita jadi mulai berpikir, gak apa-apa kali, cuma sekali doang. Gak apa-apalah, Tuhan juga ngerti. Nanti kalau udah ini, besok kita gak boleh lagi melakukan itu. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus punya komitmen. Jangan kasih celah sedikit pun kepada iblis untuk mencoba menjatuhkan kita dalam hal kekudusan. Ya, mungkin Tuhan tidak mungkin orang-orang tidak melihat, ya orang tua tidak melihat, teman-teman tidak melihat, tapi ada mata Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan, ya. Dan pada akhirnya saya akan menutup dengan satu ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, ya, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi sebagaimana Allah adalah kudus, maka kita juga harus hidup kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah memberikan kami nasihat Tuhan, supaya kami boleh mempertahankan kekudusan di dalam hidup kami. Walaupun tidak mudah Tuhan, tapi kami mau berusaha, kami mau bangun komitmen Tuhan di dalam diri kami masing-masing Tuhan, bahwa kami harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kami harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menyia-nyiakan apa yang Kau sudah lakukan di atas kayu salib Tuhan. Kami tidak mau mendukakan hati-Mu Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami Tuhan untuk tetap kuat Tuhan di dalam menghadapi hidup ini. Di dalam menghadapi setiap ujian-ujian Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mohon Tuhan kuatkan kami. Kami percaya kami mampu Tuhan. Karena Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupan kami masing-masing. Itu yang akan menguatkan kami. Yang akan mengingatkan kami bahwa kami harus tetap hidup kudus.
apapun keadaannya Tuhan. Walaupun mungkin sebuah tawaran-tawaran yang menarik, tapi kami tetap mau mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat dan berbuah-buah Tuhan, di mana buah yang baik itu boleh dinikmati, boleh dirasakan Tuhan oleh sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Allah, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Juga biarlah mereka juga boleh tetap kuat Tuhan di dalam Engkau. Biar pada akhirnya nanti Tuhan kami bisa bersama-sama dengan Engkau. Karena tanpa kekudusan kami tidak akan dapat melihat Engkau. Tanpa kekudusan kami tidak akan ada bersama-sama denganmu Tuhan di surga nanti. Tuhan, terima kasih Tuhan buat nasihat yang Tuhan gaungkan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami Tuhan dalam hari-hari kami. Supaya kami boleh tetap memegang komitmen untuk tetap hidup kudus di hadapan-Mu. Kami percaya ada berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi anak-anak Tuhan yang bisa mempertahankan kehidupan mereka tetap kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang akan memberkati apa yang kami lakukan Tuhan. Semuanya Tuhan boleh menjadi lancar dan dimudahkan oleh Tuhan. Terima kasih Allah, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.